Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassil maqasidana bizikril Qur'anil Karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman amiqa wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, sahabat madrasah dimanapun berada, semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kiranya kita berharap nikmat-nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita, yang telah kita rasakan sampai hari ini, dapat menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Moga-moga kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak dan bisa membersamai beliau di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, warga madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kisah merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam rangka kita mendalami, mempelajari agama kita yang penuh dengan keberkahan. Sehingga ada surah dalam Al-Quran yang menyebutkan betapa pentingnya kisah. Maka kita hari ini, insyaAllah, dalam pertemuan yang dirahmati Allah ini, kita akan menggali sebuah kisah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diberikan gelar oleh baginda Rasulullah dengan Abdullah Dzul Bijadain. Abdullah Dzul Bijadain. Siapakah sebenarnya beliau, sahabatku yang dirahmati Allah? Beliau adalah satu masa dengan Rasulullah. Disebutlah dengan kata sahabat, bukan berarti kawan, bukan berarti sepermainan, tidak. Sahabat dalam kajian ilmu fikih adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian beriman dengan Rasulullah, meyakini akan Allah dan Rasulnya. Maka ini sahabat adalah sahabat yang paling muda di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Kita sebut misalnya yang paling masyhur, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, beliau adalah Abdullah Dzul Bijadain. Nama kecilnya sebelum beliau menjadi seorang muslim adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza merupakan anak remaja yang berumur 16 tahun. 16 tahun. Kalau kita lihat bandingkan 16 tahun, ya seumuran kelas 10-nya madrasah aliyah. Seperti kalian, kelas 1, kelas 10-nya madrasah aliyah. Setelah kelas 9 dari MTS, umur 16 tahun lebih kurang kelas 1-nya madrasah lah, kelas 10. Jadi umur 16 tahun Abdul Uzza kemudian punya ketertarikan terhadap Islam. Beliau ingin mendalami Islam. Suatu ketika Abdul Uzza kecil 16 tahun melihat
rombongan-rombongan yang datang dari yang meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah karena hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau melihat, kemudian beliau bertanya, ada apakah segerangan? Kenapa kalian meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah? Kata sahabat yang hijrah ini, kami harus meninggalkan kota Mekah yang kami cintai, karena kami selalu diintimidasi, diserang oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Kemudian Abdul Uzza ini ingin mendalami, bertanya, agama barukah itu? Maka kata sahabat, ini adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah. Lalu kemudian ini Abdul Uzza dalam perjalanan sampai mengatakan 15 kilo. Beliau ikuti perjalanan sahabat ini sampai di batas kota. Beliau mempelajari, bertanya tentang Islam, bertanya tentang tauhid. Kemudian karena orang yang cerdas, maka beliau mengatakan, masih adakah rombongan yang akan datang esok hari? Kata sahabat mengatakan, ada. Beliau pun menunggu agar bisa bertanya, mendalami, mempelajari Islam dari sahabat-sahabat yang akan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Alhasil, kata sahabat di rombongan berikutnya, wahai Abdul Uzza, kalau begitu ikutlah kamu dengan kami. Kita bersama-sama kita ke kota Madinah, menatap wajah Rasulullah, bertanya, belajar dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kata beliau, wahai paman, aku punya paman yang hari demi hariku merupakan aku hidup dengannya, dan beliau yang telah menjaga diriku dan harta kekayaanku. Sahabatku yang dirahmati Allah, tentu kita bertanya, apakah Abdul Uzza ini manusia biasa saja? Apakah dia hanya sebagai seorang laki-laki 16 tahun, seukuran kelas 10-nya madrasah aliyah? Tidak, ternyata beliau lahir dari kalangan orang yang sangat kaya raya. Orang tuanya, ayah ibunya luar biasa kaya raya, punya segala-galanya. Tetapi Allah qadarullah, Allah wafatkan ayah bundanya. Kemudian akhirnya beliau yang masih kecil, harta bendanya dititipkan kepada pamannya, kepada pakleknya, kepada pamannya. Ini akhirnya beliau hidup dengan pamannya. Dan masa itu Masya Allah luar biasa. Ini Abdul Uzza hidup dalam kemewahan. Semuanya dia punya. Harta benda lengkap. Pakaian yang bagus-bagus. Hidupnya mewah. Bahkan ketika itu riwayat mengatakan beliau sudah punya bighal, udah punya kuda-kuda yang cantik, kuda-kuda yang bagus. Nah, kalau sekarang barangkali anak-anak 16 tahun sudah punya mobil yang keren, datang ke madrasah bawa mobilnya keren. Itu Abdul Uzza di zamannya, ya. Masya Allah luar biasa. Tetapi kata Abdul Uzza, aku ingin ikut ke Madinah, wahai pamanku, tetapi aku akan bujuk dulu pamanku, adik dari ayahku ini, agar kiranya dia bisa bersamai kami, bisa hijrah bersamamu ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai tahun pertama, kedua, ketiga, beliau sembunyikan keislamannya. Setelah mempelajari Al-Quran, pengen beribadah, pengen mentilawah, lari ke gunung, lari ke bukit, agar enggak kedengaran bagi yang lain. Tapi akhirnya tahun yang ketiga, beliau paksakan dirinya, mengumpulkan segala kekuatannya, keberaniannya. Akhirnya beliau sampaikan kepada sang paman, wahai pamanku, aku telah memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini aku ingin mengajak paman, ayolah kita bersama-sama memeluk agama Islam, dan mari kita hijrah ke kota Madinah
Al-Munawwarah. Sahabatku madrasah yang dirahmati Allah, bagaimana respon ini? Bagaimana responnya paman? Apakah dia akan menerima? Masya Allah, tabarakallah. Tidak. Ini Abdul Uzza dimarahi, Abdul Uzza diperangi, bahkan kata paman diancam, kalau kamu tidak meninggalkan agama Muhammad, maka seluruh harta bendamu tidak akan kuberikan kepadamu. Apa yang dilaksanakan, yang dibalas oleh Abdul Uzza ini? Wahai pamanku, kalaulah karena harta benda kemudian aku harus meninggalkan agamaku, kepercayaanku, wallah, aku akan meninggalkan segala-galanya demi bertemu, mengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sang paman, kalau kamu berani meninggalkanku, meninggalkan agama nenek moyang kita, maka termasuk yang kamu pakai sekalipun hari ini, sendalmu, bajumu, celanamu, semuanya tinggalkan. Akhirnya Allahu Akbar, Abdul Uzza berangkatlah dengan ketulusan hatinya, dengan tekadnya luar biasa, meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah, berangkat tanpa membawa bekal apapun, tidak membawa apapun, padahal dia orang yang punya. Padahal dia orang yang punya, apapun segalanya dia punya. Akhirnya dia berangkat menelusuri dari Mekah sampai kota Madinah. Masya Allah, tabarakallah, kalau sahabat madrasah yang sudah umrah, yang sudah haji, betapa jauhnya jarak antara Mekah dengan Madinah. Kalau kita naik bus saja bisa 5 jaman, apalagi zaman dulu 1400 tahun yang lalu. Ini Abdul Uzza bertekad untuk meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, tetapi tidak membawa apa-apa. Bahkan riwayat mengatakan beliau telanjang bulat, nggak diberikan oleh sang paman satu helai pun baju, tapi karena tekadnya ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin dekat dengan Rasulullah, karena mahabbahnya, karena cintanya dengan Rasulullah, maka dimulailah perjalanan. 1 hari, 2 hari, Masya Allah, tabarakallah, kita betul-betul sadar bahwa Mekah ketika panasnya luar biasa, Madinah ketika dinginnya pun luar biasa. Maka diarungilah musim-musim itu. Maka riwayat mengatakan bahwa di perjalanan antara Mekah dan Madinah, di gurun pasir yang tandus itu, maka Abdul Uzza ini mendapati sebuah kain bekas yang kemudian dia robek, kemudian kain bekas yang di bawah izarnya dijadikan pembalut untuk menutupi auratnya, dan sebagian lagi turun di atasnya. Itulah yang disebut dengan Zul Bijadain. Kemudian terus bila berjalan sehari, 2 hari, bahkan seminggu tanpa alas kaki, maka Masya Allah, sampailah ini Abdul Uzza di kota Madinah, kakinya melepus, bernanah. Beliau sedih tapi bangga ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, luar biasa perjuangan anak umur 16 tahun. Yang barangkali kalau saat ini anak-anakku semuanya di madrasah, oh Masya Allah, mungkin berangkat pakai motor, diantari Gojek dan sebagainya. Tapi saat itu Abdul Uzza 16 tahun berjalan kaki mengarungi panas teriknya, panasnya pasir Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau bertanya-tanya, bagaimana caranya nih untuk menemui Rasulullah. Rasulullah pun nggak kenal dengan beliau. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Rasulullah yang selalu dikawal, didamping oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ternyata Jibril alaihissalam telah menceritakan ketika Rasulullah di Masjid Nabawi, Allah izinkan malaikat Jibril menceritakan perihal ini laki-laki. Abdul Uzza dengan perjuangannya, meninggalkan kekayaan-kekayaannya, meninggalkan kemewahan-kemewahannya, bahkan dimusuhi oleh pamannya, satu pun tak yang diberikan oleh pamannya.
diceritakan segalanya. Saat ini laki-laki disampaikan kepada Rasulullah sedang berada di luar Masjid Nabawi ya Rasulullah, kata Jibril alaihi salam. Dia bingung bagaimana cara menghadapimu, dia bingung bagaimana cara untuk menemuimu. Maka Rasulullah menyampaikan pada sahabat saat itu, wahai saudaraku, wahai sahabatku, akan datang kepada kita seorang laki-laki soleh. Dialah namanya Abdullah Zulbijadain. Hari ini dia akan datang, insya Allah akan menemui kita. Maka galaunya Abdul Uzza, galaunya Abdullah Zulbijadain. Maka Rasulullah menyampari sampai ke pintu Masjid Nabawi. Ahlan wa sahlan ya Abdullah Zulbijadain. Dalam kondisi yang begitu terharu, Abdullah Zulbijadain, nama kecilnya Abdul Uzza tadi, merangkul Rasulullah. Berlarian mereka berdua di tengah-tengah para sahabat, mereka berpelukan karena Allah, karena mahabbahnya yang luar biasa dari Abdul Uzza kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari itulah Rasulullah memberikan gelar yang ternyata gelarnya itu melekat sampai hari ini. Bukan lagi namanya Abdul Uzza, tapi Abdullah Zulbijadain. Apa artinya? Hamba Allah, makhluk Allah yang tunduk kepada Allah, yang cinta kepada baginda Rasulullah, kemudian yang hanya memakai selembar kain yang sudah usang, yang tadinya di bawah menutupi aurahnya, izarnya, kemudian dijadikan sebagai baju sebagian. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulai saat itulah Abdullah Zulbijadain hidup bersama para sahabat yang lain. Bergabunglah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan yang lainnya. Maka keberseharian harian beliau bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat tibanya perang Tabuk. Maka Abdullah Zulbijadain ini bermohon, memintakan doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah agar aku menjadi syahid ketika perang Tabuk ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bukannya mendoakan agar dia mati syahid di perang Tabuk, tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Allah, jagalah lehernya, jagalah Abdullah Zulbijadain ini ya Rabb dari tangan-tangan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah Zulbijadain bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan aku mati syahid? Wahai Abdullah Zulbijadain, mati syahid tidaklah hanya gugur di medan perang. Bisa jadi engkau mati syahid setelah perang Tabuk ini, engkau sakit, engkau panas, engkau sakit keras. Itu merupakan pintu bagimu untuk mendapatkan syahid di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sahabatku yang dirahmati Allah, dimanapun anda berada, benarlah kata Rasulullah SAW, selesai perang Tabuk, kemudian pulang ke arah Madinah. Ternyata betul Abdullah Zulbijadain ini terkena serangan demam yang begitu tinggi, hamam, panasnya luar biasa. Dan ternyata itulah yang membuat dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kata Rasulullah, ya Rabb, inilah hambamu yang betul-betul beriman kepadamu dan betul-betul mencintaiku karenamu ya Allah. Aku ridho kepadanya ya Rabb, kata Rasulullah. Maka faradha anhu, ridhoi pula lah ia ya Allah. Allahu Akbar. Seorang hamba 16 tahun, 3 tahun sembunyi dengan pamannya, 19 tahun, baru kelas 12. Kemudian di umur 23 tahun, jadi lebih kurang 7 tahun kebersamaannya dengan Rasulullah, mendapatkan tempat yang luar biasa di hadapan dan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika wafatnya pun Rasulullah sendirilah yang mengurus jenazah Abdullah Zulbijadain. Allahu Akbar. Pantaslah para sahabat yang saat itu, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya laitani ya ilahi, aku cemburu dengan Abdullah Zulbijadain. Kenapa? 7 tahun cuma bersama Rasulullah, kemudian benar-benar diurus oleh baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau itu, kata Umar bin Khattab, kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau itu adalah jenazahku yang ditaruh pelan-pelan dengan penuh kasih sayang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di liang lahatnya. Bahkan Rasulullah menangis atas kepergian Abdullah Zul Bijadain. Sahabatku madrasah dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan kita rasa mahabbah, rasa sayang, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, betul kita tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa mengunjungi makam baginda Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, kita bermunajat di sana, dan insyaallah mudah-mudahan rasa mahabbah yang kita tuangkan dengan selawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dapat menghantarkan kita bisa membersamai beliau di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian sahabat madrasah dimanapun berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Segala sesuatu yang benar semata dari Allah, kalau itu khilaf kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim li walakum walisairil muslimin wal muslimat. Wallahu fi alakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.